Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua, kelas 6B SD Negeri 1 Kedung Wuluh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bersemangat. Anak-anakku semua, pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki bab yang kedua pada semester 2 ini, yaitu tentang menerima qada dan qadar. Sebelumnya silahkan kalian terlebih dahulu siapkan alat tulisnya dan buku yang terkait dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, silahkan kalian catat hal-hal yang penting yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Anak-anakku semua, sebelumnya marilah kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi menerima qada dan qadar, kalian akan mempelajari beberapa subbab. Di antaranya yang pertama, pengertian qada dan qadar. Yang kedua, contoh qada dan qadar. Yang ketiga, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian qada dan qadar. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui menyimak video kalian dapat menjelaskan pengertian qada dan qadar dengan baik dan benar tentunya. Ya. Dapat menjelaskan pengertian qada dan qadar dengan baik dan benar. Kita langsung ke materi. Sebelum kita ke pengertian qada dan qadar, kita akan membahas sekilas tentang qada dan qadar. Hal-hal yang berkaitan dengan qada dan qadar. Perhatikan, beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Ya, seperti yang kita ketahui, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Dan semua kaum muslimin ya, wajib beriman kepada qada dan qadar. Apabila ada kaum muslimin yang tidak beriman terhadap qada dan qadar, maka mereka bukan termasuk orang yang beriman. Kenapa? Karena qada dan qadar merupakan rukun iman. Yang namanya rukun harus semuanya, harus mencakup semuanya. Rukun iman ada 6, berarti harus beriman kepada yang 6 tadi. Ya. Apabila salah satu tidak diimani, maka bukan termasuk iman. Ya. Beriman kepada qada dan qadar berarti mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada makhluk Allah, kepada manusia, kepada hewan, kepada jin, kepada alam semesta ini merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang beriman akan senantiasa bersyukur atas ketetapan Allah berupa nikmat dan akan bersabar serta berprasangka baik atau berbaik sangka kepada Allah atas ketetapan Allah berupa musibah. Ya. Jadi orang yang beriman itu ketika mendapatkan nikmat, ya, misalnya mendapatkan es krim misalnya kamu, maka orang tersebut akan bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya minimal mengucapkan alhamdulillah. Kemudian selanjutnya akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan akan bersabar serta berbaik sangka kepada Allah atas ketetapan Allah berupa musibah. Misalnya, kalian sedang jalan, tiba-tiba terjatuh misalnya. Kalau orang yang beriman, apabila dia terjatuh, maka dia akan bersabar dan berbaik sangka kepada Allah
bahwasanya dia terjatuh merupakan sesuatu yang baik untuk dia, ya. Mungkin apabila dia terjatuh, maka dia akan mendapatkan musibah yang lebih besar. Tuh. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Karena apapun ketetapan Allah untuk kita, untuk orang beriman, itu merupakan ketetapan yang baik. Walaupun kadang-kadang ketetapan tersebut bisa berupa musibah yang sering dianggap buruk oleh sebagian manusia. Padahal belum tentu buruk. Bisa jadi musibah tersebut adalah baik untuk kita. Kemudian qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tak seorang pun mengetahuinya. Ya. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tak seorang pun mengetahuinya kecuali qada dan qadar tersebut telah terjadi. Ya. Misalnya suatu kematian, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal kecuali kematian tersebut sudah datang kepadanya, baru dia mengetahui. Nah, itulah sekilas tentang qada dan qadar. Kita masuk ke materi inti tentang pengertian qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Ya. Yang pertama, kita ke pengertian qada. Ya. Biasa pengertian pasti ada dua, secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, qada berarti keputusan atau ketetapan. Ya, ingat-ingat, secara bahasa qada berarti keputusan atau ketetapan. Secara istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang ditetapkan sejak zaman azali. Ya. Keputusan Allah terhadap makhluknya yang ditetapkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman ketika alam semesta ini belum diciptakan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta ini menciptakan terlebih dahulu menciptakan pena takdir, ya. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena takdir. Kemudian Allah memerintahkan kepada pena takdir tersebut untuk menuliskan takdir sejak zaman itu, sejak hari itu hingga hari kiamat. Ya. Itulah qada. Intinya adalah keputusan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Itulah qada. Yang kedua, pengertian qadar atau yang sering disebut juga dengan takdir, ya. Secara bahasa, qadar berarti ketentuan atau ukuran, ya. Ketentuan atau ukuran. Secara istilah, qadar adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Ya, ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap makhluknya. Ya. Berarti perbedaannya apa dengan qada? Kalau qada keputusan Allah sejak zaman azali, ya. Kalau qadar ketentuan Allah yang telah terjadi. Itulah pengertian qada dan qadar. Silahkan dipahami dengan baik, ya. Apa itu qada, apa itu qadar, dipahami dengan baik sehingga kalian dapat membedakannya. Demikianlah pelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini tentang pengertian qada dan qadar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, Pak Guru ingatkan kembali, ya, bahwasanya setelah ini nanti kalian diharuskan mengerjakan evaluasi melalui link Google Form yang nanti Pak Guru bagikan. Silahkan dikerjakan dengan teliti, ya, dikerjakan dengan teliti. Jangan lupa untuk mengisikan nama terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Dan juga Pak Guru ingatkan kepada kalian semua, ya, walaupun kalian tidak belajar di sekolah, belajar di rumah, belajarlah dengan rajin bersama saudara kalian atau bersama orang tua kalian, ya. Dan jadilah
anak yang baik, yang patuh kepada orang tua, yang senantiasa berbicara lemah lembut kepada orang tua. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi